product for all aspect of the life. Jadi yang tadi aku bilang dia itu lebih apa ya, nge-ekspor Korea kosmetik ke ke secara global gitu. Terus ini dia visinya itu dia membuat company ini ke apa, ke, lebih lebih certify ke orang-orang tentang kualitas desain dan teknologi yang membuat orang happy. Terus ini slogannya juga dia shoot lebih ke untuk orang mencintai Korean Wave sama ini value-nya juga lebih ke exporting produk dan juga ke pembeli mengenai Korean product beauty care. Nah, ini ada beberapa proses step-nya dari company gimana sih caranya dia untuk eh, istilahnya expand bisnisnya dia gitu mengenai Korean beauty product. Nah, ini juga ada beberapa timnya mereka saat ini ada eh, dari foundernya sama juga dari manajemen levelnya. Terus, nah ini salah satu brand-brand Korea yang mereka ekspor ke Indonesia dan juga ke negara-negara lainnya. Mungkin yang kita tahu ada sini ada Olive Young, terus Dr. Jart, mostly sih produk-produk kosmetik beauty care. Terus lastly ini dia juga distribusi channelnya, contohnya dia bekerja sama dengan eBay, terus Aeon. Kalau di Indonesia kan juga ada Aeon gitu. Sama ada beberapa game kayak Love, TikTok, Rakuten, dan juga Lazada, terus Amazon. Terus, nah ini salah satu brand yang mereka buat sendiri namanya Hill Hops. Jadi itu kayak uh, natural cosmetic product yang lebih ke untuk meditate atau menenangkan gitu. Terus hanya produk kedua mereka jadi lebih ke clothing brand Korean fashion untuk para wanita, untuk perempuan. Nah, ini mengenai produk company profilnya mereka. Terus next-nya ini aku mau share mengenai detail from-nya apa sih yang mereka cari gitu. Nah, mungkin langsung aja mereka tuh nyari recruiting orang Indonesia yang tinggal di Korea untuk istilahnya mencari influencer-influencer Indonesia gitu buat mengedukasi produk-produk mereka terus juga memarketingin produk mereka gitu dengan influencer-influencer dari Indonesia. Nah, next-nya ini contoh beberapa kriteria yang mereka butuhkan. Contohnya mencari influencer Indonesia yang tinggal di Korea. Seperti kita tahu kan di sini di Korea juga ada beberapa influencer yang sedang bekerja atau study di Korea gitu. Terus juga Indonesian influencer yang tinggal di Indonesia. Terus yang kedua itu mendeliver product information dan training bagaimana sih si influencer ini menggunakan produk dari company ini. Sama terakhir itu documenting information dan collecting information. Nah, ini beberapa requirement dan skill-nya. Contohnya bisa berkomunikasi skill yang baik, terus mengerti dan menggunakan SNS kayak misalnya sosial media kayak Facebook, Twitter, Instagram gitu. Terus understand the information about the product, contohnya kayak produk-produk mereka ke bahasa kita, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris dan juga bahasa Korea, ke bahasa lainnya. Dan terakhir, fluent dengan Microsoft Office, kayak misalnya Word, Excel, dan PowerPoint. Seperti itu. Terus untuk salarinya akan ditentukan setelah interview. Ini juga ada company website-nya. Mungkin nanti untuk lebih detail jelasnya, kalian bisa lihat nanti di booklet yang sudah kita kirim kemarin dari tim panitia ke grup gitu. Mungkin ini company yang pertama nih mengenai health lifestyle. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa nih langsung by
open mic atau by chat gitu. Boleh dipersilakan. Ini yang aku tangkap kayaknya role-nya lebih ke SNS apa ya, key account ke SNS lagi, call account manager ya apa ya istilahnya ya, aku lupa deh. Tapi ini cukup cukup ini kok cukup ramai. Tapi ini kelihatannya nggak eh nggak butuh topik ya kelihatannya. Soalnya itu di bawah Contoh, ada tulisan, hah? iya, dia tidak mencantumkan topiknya. Topik. Jadi, Heeh. eh, Korean convert to another language, aku nggak ngerti sih maksudnya. Tapi ini kayaknya jadi nggak butuh topik deh. Hmm, Eh, kayaknya sih nggak perlu. Terus ini lokasinya di dekat bagian utara. Aku lupa bagian utaranya mana. Dia cuma bilang bagian utara, mungkin dekat dekat bagian itu kali, Hegi Station. Kayaknya sih di bagian situ kalau nggak salah deh. hmm. Kalau yang tinggal di bagian Seoul Utara cocok nih, biar dekat dari rumah. Orangnya Terus, baik, nyari nyari apa ya, nyari karyawan terus nanya-nanya terus dari sejak awal kita buat acara ini, bahkan dipikir belum terdaftar, dia klik lagi daftar lagi 2 kali daftar. Emang, emang lagi perlu orang Indo yang bisa ya membantu ekspansi bisnis dia. teman-teman mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nih langsung saja. Atau mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyain ke perusahaan ini juga bisa di email aja. Jadi nanti kita yang bantu sampein ke perusahaannya. Kak mau nanya dong, Boleh, silakan Putri. itu sempat bilang nggak kayak minimum followers, soalnya kan nyarinya influencer. Gimana nih Ko Vicky atau Mas Prima? Kayaknya sih menurutku ya nanti ini kan namanya market research ya. Jadi menurutku sih nanti kalian nyari influencer, terus kalian kategorikan nano influencer, micro influencer, makro influencer. Itu pasti kan ada berdasarkan angka. Mungkin pas sambil kerja itu ditentukan sama dia dan ya pasti dong ada harga, ada value. Jadi kalau misalnya eh, dia ada budget, ya dia akan kasih tahu. Tapi setauku sih jarang sih perusahaan Korea mau bayar mahal-mahal ya. Paling dia mungkin menurutku start dari micro influencer sih. Jadi istilahnya kan finding ya. Finding itu kan sebenarnya nggak mesti langsung kontak ya. Kalian buat listnya dulu ya. Jadi dari range list yang kalian kumpulkan misalnya 30 influencer dikategorikan dulu. Report, buat report terus kasih lihat ke dia. Ini nih yang di Korea nih 30 orang. Ini nih yang di Indonesia nih 30 orang. Terus dari situ nanti pasti dia akan pilih kok. I think ya that depends on the budget. Bagaimana Putri? Apakah sudah cukup menjawab atau ada pertanyaan follow up? Oh udah sih, berarti kurang lebih kayak ya kayak call manager di Indo juga aja gitu ya Kak. Hmm, ya sih, tapi marketing sih, lebih ke marketing karena kalau kalau dilihat kan itu harus delivering product information, terus eh, buat laporan juga. Jadi kalian harus mungkin nanti disuruh kelola SNS-nya sih kalau aku lihat sih ya. Kalau ada SNS-nya, sosial medianya, kalau ada mungkin bakal disuruh juga. Ah Oh ya, oke Kak. sosial media marketing kayaknya kerjaan nih lebih tepatnya. Lalu teman-teman ada lagi kah yang mau ditanyakan?
Dari kita nih, kita boleh silakan. Oke, terima kasih ya Kak. Ini bukan tentang perusahaannya, cuma tadi terkait sama apa yang diomongin sama Ko Vicky, katanya CV-CV kita tuh bakal dikirim ke perusahaan-perusahaan yang join di acara ICD ini ya. Mm-mm. Berarti nanti setelah acara selesai baru dikirim atau gimana prosesnya? Kalau boleh, boleh tolong sharing dong, kok. Hmm. Iya tuh, Mas Prima mungkin bisa jawab. Oke, oke. Nah, jadi sebenarnya nanti prosesnya kita akan ada matching ya. Jadi nggak yang kayak semua daftar sini terus kemudian langsung di blast ke semua gitu. Nggak. Ya, nanti tergantung kalian tertariknya ke mana. Nah, ini nih kemarin kenapa kita agak telat ya buat apa ya, istilahnya bikin bikin matching gini. Karena ada perusahaan yang masih belum ngasih loker, tadi telat ngasih loker gitu. Terus ya ini salah satu kasus, ada perusahaan yang tiba-tiba si KLS gitu, itu tuh mereka tuh baru datang di hari, baru ngontak IPA itu tuh baru di hari Rabu, Rabu sore. Ya, maksudnya panitia ICD itu Rabu sore, terus akhirnya di Kamis ini langsung ya udah langsung apa presentasi ntar malam. Itu gitu. Jadi banyak apa ya hiccup di tengah jalan lah gara-gara itunya. Nah, tapi kita rencananya akan seperti itu. Nanti kita akan sediakan form ya, teman-teman. Nah, ini kenapa kita ada presentasi seperti ini untuk ngasih tahu kayak perusahaan-perusahaan yang ikut sesi ini tapi dia bukan sesi ini, ikut Indonesia Karir tapi nggak presentasi. Nah, jadi setelah teman-teman aware semua, nanti kita akan sediakan formnya terus kemudian nanti teman-teman tinggal pilih oh pengen pengen apply ke A, pengen apply ke B, ke C, terus kemudian nanti kita akan kirim-kirimin. Flow dari kita seperti itu. Nah, cuman dari Kofiki tadi sempat mention kalau misalnya nggak mau ikut flow-nya apa panitia ICD nggak apa-apa. Apa aku ngeliat kayaknya Gita ya. Namamu Gita bukan sih ini bacanya? Oh, benar, benar Kak. Oke. Kan kita kayaknya sudah presentasi sudah ikut dari hari Senin ya kelihatannya sampai sampai hari ini kan berarti sudah ngelihat semua perusahaan yang ikut terus kemudian nanti kalau misalnya ada yang udah tertarik mungkin dari IPA kelamaan nih harus harus menghimpun semua ya udah langsung shoot your shot aja langsung nggak terserah. Nah, nanti kita atau mungkin teman-teman sini mau ikut flow-nya ICD atau mau apply sendiri lewat email-email itu boleh begitu. Oke, berarti Kak, Kakak nanti nyebar formnya itu di hari terakhir atau hari berikutnya setelah hari terakhir semua selesai baru hari berikutnya atau bagaimana ya itu Kak? Kami rencananya, nah ini nggak tahu. Aku boleh tuh oper lagi ke Mas Friendson buat rencana detailnya. Kalau untuk rencana desain, jadi kita akan blast Google Form-nya itu setelah semua company present. Jadi terakhir kan besok nih company present. Terus setelah itu berarti Sabtunya kita blast untuk Google Form-nya. Nah, kan punya waktu 1 hari untuk milih company mana aja yang kalian ingin apply gitu. Istilahnya pengen dikirimkan CV-nya gitu. Nah, nanti kalau misal kita udah kumpul ini semuanya, nah kita matching ini resume kalian sama company yang pengen kalian apply. Nah, habis itu baru kita kirim ke company tersebut. Seperti itu kita. Kira-kira cukup menjawab nggak ya? Cukup penjawab sih Kak. Cuma nih, misalnya setelah Kakak panitia nge-review resume sama apa requirement yang diminta sama perusahaannya, tapi mungkin ada kayak sedikit yang nggak matching itu apakah akan tetap dikirim atau bagaimana Kak? Tetap dikirim kok. Jadi kita memang bantunya secara format, secara eh, dokumennya yang masih dalam bahasa Inggris mungkin kita imbau untuk ke bahasa Korea. Tapi pada akhirnya ya kalau emang adanya bahasa Inggris dan nggak diganti ya tetap kita akan sampaikan sesuai apa adanya. Kalau nggak memenuhi persyaratan juga kan itu evaluasi dari perusahaan. Jadi kita tidak akan punya hak untuk menggagalkan atau menggugurkan apa ya keinginan teman-teman buat apply ya. Enggak, kita coba menyarankan, tapi tetap yang akan menggugurkan atau bahkan menerima ya dari perusahaannya langsung. Cukup menjelaskan. Oke, berarti nanti setelah kakak-kakak panitia bantu kirimin CV kita untuk dikirim ke perusahaan, berarti nanti Hmm. segala macam
keputusan itu langsung dari perusahaannya yang akan ngubungin kita atau enggak. Jadi nggak melalui kakak-kakak panitia lagi ya. Betul. Oh, jadi Jadi nanti kami cuman perusahaan. selesai sampai sini aja buat ngirim email, nanti buat kontak-kontakan, scheduling interview apa segala macam langsung sama perusahaannya gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak atas responnya. Nah, ini aku lihat ada yang ingin bertanya lagi. Sebentar, aku cek dulu. Yang resen, Anissa. siapa nih? Hmm. Oh iya, Anissa. silakan Anissa. Halo Mas, sore dari Indonesia. Aku mau nanya nih, untuk perusahaan sendiri, kan nanti kita bakal dikasih form tuh untuk milih ya, kita mau apply ke company mana. Nah itu ada batasan nggak kita pemilihnya berapa gitu? Atau apa yang ada dari di situ ya udah kita bisa pilih semua misalkan kalau minat gitu. Mau pilih semua silahkan. Mau apply semua silahkan. Itu juga include sama eh ju- sorry em, role yang lagi dicari atau hanya perusahaannya aja, Mas? Yang Nanti. aku bantu jawab ya. Sama Mhm. role yang dicari. Jadi Oh, kalian bisa, ya, jadi bisa apply sebanyak-banyaknya dengan role yang kalian inginkan, sama perusahaan yang kalian inginkan apply. Seperti oke. itu. Terus mau nanya juga untuk proses sendiri kan untuk CV kan ada yang Korean base itu ya Korean format sama yang biasa yang kita pakai di Indo. Nah kan kita submit itu dua-duanya ya Mas. Cuma kan aku agak nggak yakin tuh karena formatnya Korea itu ada tiga kemarin kalau nggak salah kan. Dan aku takut ada yang nggak sesuai dengan yang mereka minta misalkan gitu. Itu gimana ya Mas? Takut ngaruh ke aplikasinya sih. Boleh nih, Mas Prima atau Taufik ini. Sorry, boleh diulang nggak pertanyaannya apa tadi yang terakhir ya? Tadi kan kalau untuk CV yang udah kita submit tuh ada yang CV yang kita biasa pakai di Indo sama yang kita coba isi pakai formatnya mereka nih, format Hmm. Korea. Nah, yang Hmm. format Korea itu aku coba ngikutin bener-bener ya instruksinya, cuma takutnya ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai nih seperti yang diminta gitu. Karena Hmm. lumayan baru juga tuh sama formatnya Mas. Nah, kira-kira kayak gitu berpengaruh nggak ya? Kalau kamu ngisi Korean resume-nya pakai bahasa Inggris gitu maksudnya berarti ya? Iya, pakai bahasa Inggris. Tapi juga aku agak nggak yakin gitu kayak misalkan mereka bilang suruh Hmm. sebutin ini, misalkan background. Tapi apakah itu udah sesuai sama yang mereka minta gitu? Itu Hmm. sih. Hmm. Harusnya sih nggak masalah sih, bukan nggak masalah artinya. Hmm, tergantung nanti loker yang di-apply itu tuh membutuhkan kemampuan berbahasa Korea apa enggak. Kayak misal ini posisi yang di-share nih dari mana tuh? Ya, Have made style. Ini kan kelihatannya nggak butuh topik tuh. Kelihatannya Mm-mm. ya. Nggak tahu nanti ternyata butuh apa enggak. Terus kayak yang tadi presentasi KLES itu nggak butuh topik 3 sampai 4. um, Ya, kalau misalnya kasusnya nih, Anissa mau apply yang ke KLES, terus apa belum punya kemampuan bahasa Korea dan ngisi Korean resume-nya pakai bahasa Inggris ya, jadi bisa jadi gagalnya akan di situ tergantung requirement-nya. Tapi kalau apply-nya ke mana nih, Have My Style yang mungkin tidak perlu topik, bisa jadi keterima. Nah, cuman nggak tahu apakah diloloskan apa enggak karena coba Mas Friendson naik naik dikit, itu dia mentionnya kan nyari Indonesian yang living living in Korea kayak gitu. Jadi kayaknya sih selama ngikut format Korean resume-nya, sebenarnya tujuan kenapa ngikut Korean resume walaupun mungkin pakai bahasa Inggris ya teman-temannya, ini nih lebih kayak menghargai kultur di negaranya gitu. Jadi kan beda ya mungkin kayak misal kita kan orang Indonesia biasa pakai format resume ATS gitu kan ya. Ya mungkin 1 halaman, 2 halaman gitu. Terus kemudian ketika kita apply ke negara orang, mereka udah punya format sendiri, mereka akan merasa dihargai. Mereka akan, oh ternyata ada Wegugin nih, atau orang asing yang mengerti dengan budayanya kita. Itu pastinya bisa dibilang akan jadi poin plus gitu ya. Ketimbang yang mungkin ngirimnya dengan apa ATS format. Itu aja menurut aku sudah plus kayak gitu. Bener nggak ya, Ko Vicky? Atau ada yang perlu diperbaiki? Hmm, ya, jadi contohnya kayak tadi kelas itu kan mereka emang kesusahan untuk ngelihat CV dalam bahasa Inggris. Kalian udah lihat sendiri, oh si
manajemennya tadi si Isanimnya yang bapak-bapak di sebelah kiri itu kayaknya dia kesusahan kan bahasa Inggris. Padahal kan sebenarnya decision makernya itu ada di orang-orang kayak seperti mereka. Jadi memang kalau bisa kalian customize dari English ke Korean, terus apalagi dijelasin dengan sebisanya. Kalau di Korea ini dipanggilnya apa ya? Misalnya kalau kalian tulis PLN, nggak mungkin kan orang di Korea bisa ngerti PLN itu apa gitu. Jadi eh kalian harus mengilustrasikan supaya mereka bisa ngerti kalian pengalamannya kayak gimana. Kalau misalnya di CV yang sebelumnya kalian buat, ternyata ada yang nggak muat nih, nggak bisa masuk. Hmm, sebenarnya sih itu pasti bisa muat sih, soalnya kan kita ada provide ada 4 ya. Satu CV, terus yang kedua self introduction yang otomatis sebenarnya lebih banyak menjelaskan diri apa ya, menjelaskan kelebihan kalian dalam bahasa Korea. Terus ada juga experience. Jadi sebenarnya yang paling butuh mereka lihat itu cuman lebih ke karakter dan pengalaman kerja. Nggak tahu kalau apalagi yang mau kalian masukin. Sertifikasi juga udah ada kan di form yang CV itu. Tapi menurutku sih ini kita cuman hmm, membantu supaya probability-nya naik karena memang ada sharing juga dari teman-teman profesional yang kerja di sini. Ada satu orang yang dia hmm, sebelumnya dia submit pakai English, dari 10 perusahaan dia cuma dipanggil satu, tapi ketika dia udah ganti itu semua ke Korean, yang manggil itu ada 4 atau 5 perusahaan. Jadi sebenarnya meletakkan perspektif di mata si apa ya recruiter ketimbang apa yang kalian punya gitu. Jadi sebagusnya sih memang dikonversi dari English ke Korean. Oke, noted. Mas, makasih banyak infonya. Mungkin last question nih, aku tuh coba untuk install KakaoTalk, cuma nggak bisa-bisa gitu. Nah, kira-kira ada alternatif platform lain nggak ya buat ngontak tim Mas Prima sendiri? Hmm, harus dibuatin WhatsApp grup ya. Tapi Oke, acara oke. Ini udah selesai gimana tuh Mas Prima? iya ya, ini mungkin evaluasi buat ICD tahun depan kali ya, karena sejujurnya ini pengakuanku Mbak Nisa, aku lupa Mbak Nisa apa nanya nanya ke aku via Twitter ya, sorry kelewat, Oh, saya nggak apa-apa, ketemu nggak sama apa-apa, notif Mas. yang lain. Em, apa namanya? Ini pertama kali ICD dilaksanakan online dan ternyata yang dari Indonesia banyak juga nih yang datang dan kita sejujurnya masih belum prepare dengan seperti itu. Begitu juga dengan apa perusahaan yang bergabung ternyata banyak juga nih yang dari Indonesia yang mungkin perusahaan Korea yang ada di Indonesia yang sebelumnya di ICD tahun lalu ini kan ICD ketiga ya, tahun lalu tuh ada 2 ICD. Tahun ini satu, nggak tahu apakah akan ada lagi yang kedua, sorry yang keempat. Intinya kami belum siap dengan apa banyaknya applicants peserta gitu ya yang dari Indonesia, dan karena besok sebenarnya udah hari terakhir. Jadi apa namanya ya nanti buat jadi apa evaluasi berikutnya kalau misalnya kita ada sesi online lagi atau mungkin kami bisa mengidentifikasi bahwa oh banyak yang datang dari Indonesia dan ternyata bermasalah nih buat join ke Kaltoknya karena mungkin kita tidak bisa putting on di participant shoes ya, join ke Kaltok tuh ternyata bermasalah gitu dan kita baru tahu gitu. Jadi untuk sekarang mungkin nanti Mbak Nisa boleh kontak aku nggak tahu via apa nih ya karena kita udah terhubung di Twitter jadi mungkin kita ngobrol di Twitter dulu. Oh, ya nggak apa-apa, Kayaknya nggak karena apa-apa, besok Mas. Sama besok sama Mega juga hmm, connected kayaknya ya. ada dapat email dari Mega kan ya. Tapi kayaknya Mega ngasih ngasih kontaknya lewat Kakotok kalau nggak salah ya. Jadi nggak bisa dihubungin. Aku tuh nggak bisa ini registernya sih, Mas. Dapat tapi emailnya. Hmm, Registernya tuh kan dia harus ngirim apa ya by SMS gitu kan, cuma nggak bisa gitu. itu setelah 2 minggu sih biasanya. Jadi ah, em, ya nggak apa-apa sih kirim email aja kita sering lihat email kok kalau ada mau tanya apa-apa.
Oke, noted Mas. Makasih banyak Mas infonya. Cukup dari aku. Oke, thank you Anissa. Nextnya mungkin ini ada question dari chat ya. Mau nanya dong, ada success story nggak di job fair sebelumnya? Nah, gue nih kalau Vicky nih, job fair sebelumnya gimana nih? Ada success story-nya? Ini orang udah tahu nanya lagi. Itu aku kenal dong. Eh, Success story ya ada dong. Jadi sebenarnya kenapa kita mulai inisiasi ini karena memang dilihat dari di UK, di US, mereka juga bikin namanya Indonesia Career Evening kalau di UK, kalau di US Career Week kalau nggak salah ya, lupa deh namanya. Dan konsepnya juga mirip kayak gini, dari Senin sampai Jumat, terus weekendnya mereka mentorship dulu. Nah, dari ICD 1 itu tahun lalu Maret 2023 ada satu orang yang kerja di Kotra Indonesia, terus di hire langsung sama Deu, namanya Luisa. Jadi proses rekrutmennya juga cukup panjang, at least 2 bulan deh kalau nggak salah. Jadi setelah sekitar bulan Mei dia baru nyampe sini resmi jadi karyawan Dewu Construction ya, Dewu INC. Jadi sekarang dia jadi ngurusin kerjaan yang berkaitan dengan tender gitu. Terus udah gitu, hmm, ada beberapa orang lagi yang mungkin nggak mau di-mention, tapi ya itu eh, kerja di bidang beauty juga. Terus ada kayak temen adik kelas yang kerja di satu perusahaan sama sekarang di Samsung CNT. Jadi hmm, dia ikut IC di September, dapat banyak insight, terus akhirnya ngelihat loker di Samsung, dia coba apply, termasuk untuk template CV yang dalam Korean itu ya, dia coba buat juga. Dan hmm, Chagi Sugeso self introduction letter itu dia coba buat juga. Pasti sih pertama kali nggak perfect sih, kayak selalu ada aja yang kurang. Tapi dia bilang dia coba coba perbaiki lagi pas lagi ada yang apa, ada muncul loker dari Samsung CNT. Jadi dia perbaiki dan syukur-syukur dia keterima. Jadi sebenarnya menurutku buat orang Indo chance kerja di sini tuh tinggi. Kenapa? Soalnya orang-orang Korea juga mereka butuh ekspansi ke Korea, ke Korea, ke orang Korea butuh ekspansi ke Indo. Jadi dibandingkan orang Korea, peluang kita lebih besar. Cuman mungkin masalahnya adalah bahasa, nggak bisa bahasa Korea. Tapi bahkan nggak bisa bahasa Korea pun, kalau misalnya bisa bikin Korean CV dan tulis cukup lah ya, atau ya nggak bisa sama sekali, setidaknya kan orang bisa ngerti kita tuh sebenarnya karakternya kayak gimana, pengalamannya kayak gimana. Itu udah lumayan cukup sih. Apalagi eh, kosmetik ya, kosmetik tuh sekarang Korea lagi banyak ngejual ke Indo. Terus eh, siapa ya? Ada sekitar 4 orang deh pokoknya dari ICD Maret sampai September itu, 4 atau 5 deh. Jadi eh, kita juga makanya kenapa selalu mengadvise untuk upload CV in Korean. Tapi sebenarnya nggak mesti sesuai format itu. Mau format lain juga nggak apa-apa gitu. Yang penting orang Korea bisa ngerti aja baca CV kalian. Menjawab nggak sih? Semoga menjawab ya atas nama Mert. Dan ini juga ada tambahan nih dari Mas Prima. Kalian bisa lihat juga nih testimoninya di link Instagram yang di Mas Prima kirim di chat ya. Terus mungkin kita go through untuk next company-nya ya.
sebelum nanti